Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala musalliyan musalliman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang kami hormati Al-Mukarram Ustadz Fathur Razi LC MTHI. Yang kami hormati Ketua UKM Tahfidzul Quran Universitas Airlangga Mas Syahrawardi. Yang kami hormati Ketua Panitia Magang UKM Tahfidzul Quran Universitas Airlangga Mas dan seluruh panitia beserta teman-teman mahasiswa baru yang bersedia hadir pada acara pertemuan kedua di magang UKMTQ malam ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat serta inayahnya kita semua dapat berkumpul, dapat bermuajahah pada acara magang di pertemuan kedua. Magang di UKM Tahfidzul Quran Universitas Airlangga. Kemudian salawat serta salam tetap tercurah dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman semuanya yang saya hormati, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Semoga acara dari awal hingga akhir nantinya berjalan sebagaimana mestinya. Ala hadiniyah wa likulli hadin sholihah. Al-Fatihah. Sampaikan terima kasih. Perlu diketahui oleh teman-teman semuanya, acara malam hari ini adalah mengenai kajian motivasi Al-Quran yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Ustadz Fathur Razi LC MTHI selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Darussalam Keputih Surabaya. Dari panitia kami mengingatkan untuk pada teman-teman untuk take note atau membuat resume singkat yang nantinya akan diupload bersamaan dengan pengisian resensi. Ya, jangan lupa ya. Oke. Marilah kita dengarkan kajian motivasi Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Fathur Razi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Terima kasih kami sampaikan kepada panitia magang motivasi Al-Quran. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, malam minggu,
yang merupakan malam libur. Tentunya untuk anak muda malam ini adalah malam yang menyenangkan, terutama bagi karyawan ASN dan seterusnya. Adalah malam yang menyenangkan, malam yang diisi untuk liburan. Namun demikian, para ahlul Quran ini tidak memiliki liburan, dalam tanda kutip, liburan membaca, menghafal, dan mempraktekkan isi kandungan Al-Quran. Alhamdulillah pula pada kesempatan yang sangat berbahagia sekali, karena saya secara pribadi bisa bersilaturahim, berkomunikasi bersama teman-teman dari UNAIR. UNAIR ya? Biasa. Ya, dari UNAIR. Ini menurut saya sangat bagus sekali, karena seorang, kalau kita mengaca pada zaman dahulu, orang hafal Quran itu bukan identik seorang yang ahli dalam ilmu agama saja. Sebab pada zaman dahulu kita menjumpai para ulama-ulama itu seorang ahli dalam bidang ilmu perpolitikan, ilmu ekonomi, ilmu umum yang tidak diidentik dengan ilmu agama. Itu banyak sekali yang hafal Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah amanat Allah yang diberikan kepada hamba pilihannya. Jika Allah berkehendak memberikan amanat itu, maka kewajiban seorang tidak boleh menyia-nyiakan amanat. Allah memberikan amanat Al-Quran itu tidak hanya kepada orang yang dalam tanda kutip normal. Bahkan kita banyak menjumpai zaman dahulu, para ulama-ulama dahulu, itu mereka memiliki kekurangan dari segi fisik, dari segi pengrasa, indra, ya. Al-hawas, al-khamsah. Misalkan zaman dahulu ada Imam Qalun, yang notaben beliau ini seorang yang tuli. Kemudian ada Imam Al-Mutawali, yang mohon maaf buta. Kemudian Imam Ad-Duri, Ad-Dorir, yang picek itu apa? Matanya tidak sempurna. Dan banyak sekali para ulama zaman dahulu yang memiliki kekurangan dari segi hawasul khamsah, panca indera yang 5 ini. Namun Allah amanatkan Al-Quran itu. Justru kita menjumpai orang yang normal, memiliki kesempatan yang banyak
tetapi Allah tidak menitipkan Al-Quran kepada orang tersebut. Kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri. Pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat, itu tidak semua sahabat hafal Quran. Walaupun punya alasan yang berbeda-beda. Ada sahabat yang memang tidak hafal Quran secara keseluruhan, tetapi hafal sebagian. Dan mereka menghafal itu di surat-surat tertentu, misalkan. Kemudian yang dihafal itu diulang-ulang, dibaca dalam setiap kesempatan. Ada sahabat yang memang hafal Al-Quran, tapi tidak sempurna karena kesibukan. Justru kita menjumpai orang yang hafal Quran di zaman Rasulullah itu yang mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah. Itu misalkan dalam hadis disebutkan khudhul Quran min arba'atin. Ambillah Al-Quran dari 4 orang. Abdullah bin Mas'ud, Salim, Abu Zaid, kemudian Zaid bin Thabit. Itu rekomendasi Abu Musa al-Asy'ari misalkan. Itu adalah rekomendasi Rasulullah SAW kepada orang yang hafal Quran. Itu nama yang disebut juga dengan tazkiyah. Tazkiyah itu rekomendasi secara langsung dari Rasulullah kepada sahabat. Nah, maka Al-Quran itu amanat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya atau hamba pilihannya. Tidak semua orang mampu memikul beban dengan hafalan Quran. Kenapa orang yang hafal Quran itu disebut dengan hamil Al-Quran? Jadi perlu digarisbawahi ya, bahwa orang hafal Quran itu bukan hafidz Al-Quran. Itu keliru. Sebenarnya dalam bahasa Arab itu keliru. Tidak tepat. Hafidz Al-Quran. Ya kalau dalam sisi bahasa betul. Tapi dari segi istilah tidak betul. Kurang tepat. Karena hafidz, kata al-hafidz, itu adalah orang yang hafal hadis 300.000 hadis. Ya. Sementara orang yang hafal Quran itu disebut dengan hamil Al-Quran. Nah, hamil Al-Quran ini adalah orang, karena kata hamil itu adalah orang yang menanggung beban. Orang yang menanggung beban. Menanggung beban dalam artian dia menanggung amanah sebagaimana Allah berfirman, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh. Itu adalah tanggung jawab yang amat besar. Kenapa dikatakan tanggung jawab yang amat besar? Karena Allah itu mengancam bagi orang yang melalaikan hafalan Al-Quran. Allah akan melalaikan orang yang hafal Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uridat alayya ujuru ummati." Ini dalam teks Muslim ya. Saya singkat saja ayat hadis yang pendek saja. Wa uridat alayya dzunubu ummati. Falam ara dzamban a'zam falam ara dzamban a'zama min suratin aw ayatin utituha summa nasiyaha. Nah itu. Saya kelak, itu kata Rasulullah,
akan ditampilkan dosa-dosa umatku. Dan saya tidak melihat dosa yang lebih besar daripada satu surat ataupun satu ayat yang Allah anugerahkan kepada seseorang, kemudian dia melupakannya. Nah, ini Al-Quran itu adalah amanat. Nah, jadi Al-Quran itu yang pertama adalah amanat Allah yang dibebankan. Karena kenapa dikatakan beban? Karena kata orang yang hafal Quran itu bukan hafiz Al-Quran, tetapi hamil Al-Quran. Yang dibebankan kepada hamba yang Allah pilih. Kepada hamba pilihannya. Oleh karena itu, maka tidak dibenarkan ketika seorang hafal Quran kemudian melalaikan hafalan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang hafal Quran itu harus mengerti etika tentang orang penghafal Al-Quran. Ini yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi ahlina, qila man hum ya Rasulullah, qala ahlul Quran, hum ahlullahi wa khassatuh. Ya. Ini dalam Sunan Ad-Darimi disebutkan bahwa Rasulullah itu menyampaikan Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Kemudian oleh para sahabat ditanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah keluarga Allah itu? Ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Bahwa orang yang hafal Quran itu adalah keluarganya Allah dan dia orang-orang pilihan atau orang-orang istimewa yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang itu memiliki hafalan Al-Qur'an, tentu dia adalah bagian dari keluarganya Allah. Maka Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyannya itu memberikan sebuah judul dalam kitab At-Tibyannya itu mengatakan begini judulnya. Babu ikrami ahlil Qur'an wan nahyi an idzaihim. Bab tentang memuliakan orang yang hafal Quran dan larangan untuk mencela atau menyakitinya. Itu bayangkan. Kenapa demikian? Ya karena orang yang hafal Quran itu adalah keluarganya Allah. Man adzali waliyan, barang siapa yang menyakiti saya, artinya faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti kekasihku, maka dia sama saja menyakiti saya, menyakiti aku, kata Allah. Dan barang siapa yang menyakiti aku, maka aku akan menyakitinya dengan berperang. Nah, maka disitulah kita pakai logika sederhana misalkan. Ya, pakai yang sederhana. Seorang yang memiliki keluarga kemudian disakiti, tentu keluarga yang lain tidak akan terima. Demikian Allah. Orang yang hafal Quran disakiti, tentu Allah tidak akan terima. Ini salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang hafal Quran. Nah, karena apa? Karena orang yang hafal Quran itu adalah orang yang berani, dalam tanda kutip ya,
orang yang berani maju untuk memikul beban. Saya terus terang, dulu waktu kecil, saya mondok menghafalkan Al-Quran itu umur 7 tahun. Dan itu bukan kemauan sendiri, tetapi kemauan orang tua saya. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fu anha. Orang ibu saya dan orang tua saya ya, terutama ibu saya. Itu ingin punya anak yang hafal Quran. Umur 7 tahun saya dimondokkan. Dan itu tidak paham. Dalam rangka apa menghafal Quran dan itu tidak paham. Sampai saya hatam pun ya tidak paham. Hatam Quran ya tinggal hafal saja. Tidak paham maksudnya apa, tidak pahamnya maksudnya apa, ya tidak paham sama sekali. Tetapi ketika suatu hari, ini pengalaman, berbagi pengalaman. Suatu hari, karena saya merasa ketika hatam awal itu, hafalan belum lancar. Saya izin ke orang tua saya untuk mondok di tempat pondok yang untuk mondok hafal Quran lagi. Tapi jawaban orang tua saya itu sangat sederhana. Dan ini saya ingat selalu itu. Ucapan orang tua saya itu. Kata orang tua, "Bah, saya ingin mondok." Gitu. Saya ingin pindah mondok. Ya mau mondok kemana? Saya mondok di Ampel. Ada pondok di Ampel untuk penghafal Al-Quran. Zaman dulu. Sekarang saya belum tahu. Kemudian orang tua saya bilang cuma begini. "Nak, saya ingin tanya kepada kamu. Ya, kalau misalkan ada orang menyentuh anjing, itu hukumnya gimana? Apakah ada dalam Al-Quran?" Tentu saja tidak ada itu. Saya tidak bisa jawab. Karena ya tahu saya cuma toharoh itu ya di kitab Safinatun Najah ya. Tidak tahu dalilnya, yang penting ya tidak boleh gitu aja. Tapi dalam Al-Quran tidak ada. Saya jamin tidak ada, 30 juz tidak ada. Saya diam. Kemudian orang tua saya itu jawab begini. "Masa kamu ketika orang bertanya, apa hukumnya menyentuh anjing, kamu hanya jawab najis kemudian jawab Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin." Nah, di situ saya baru ngerti bahwa Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar dihafal. Fungsi utama adalah Al-Quran itu adalah tersampainya makna yang terkandung dalam Al-Quran. Ya, tersampainya makna yang terkandung dalam Al-Quran. Hafal itu bukan tujuan sebenarnya, tetapi wasilah. Tetapi wasilah itu orang tidak akan sampai pada tujuan kalau tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Dan Al-Quran itu, karena orang yang hafal Quran itu bagian dari keluarganya Allah, tentu Allah akan mengistimewakan. Karena apa ya? Karena menanggung beban itu tadi. Allah istimewakan. Nah, tapi orang yang hafal Quran terus harus tahu diri. Dalam artian harus tahu etika. Etika dalam berinteraksi dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Allah, berinteraksi dengan lingkungan, berinteraksi dengan orang lain. Mari kita kita uraikan tentang etika penghafal Al-Quran sebelum kita masuk pada langkah menghafal Al-Quran. Seorang yang hafal Quran, ya, atau orang yang hamil Al-Quran. Jadi ada satu kitab yang ditulis oleh
Imam Yahya Syarafuddin An-Nawawi yang wafat pada tahun 676 Hijriah. Beliau mengatakan begini. Beliau dalam karya tulisnya itu memberikan judul At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Nah, kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kata hamalah itu penghafal Al-Quran sebenarnya. Maka beliau tidak menggunakan kata At-Tibyan fi Adabi Huffazil Quran atau Hafazatil Quran. Tetapi menggunakan kata Hamalatil Quran. Apa etika-etika bagi orang penghafal Al-Quran? Yang pertama, seorang yang hafal Quran itu harus memiliki akhlak yang baik dan sempurna. Artinya apa? Artinya seorang yang hafal Quran harus mencerminkan akhlak Al-Quran. Akhlak Al-Quran itulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah adalah teks Al-Quran yang hidup. Ya, karena Rasulullah itu adalah teks yang hidup. Ibaratnya, gampangannya, ketika seorang itu melihat akhlak Rasulullah, berarti dia melihat isi kandungan Al-Quran. Sayyidah Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Ya. Beliau Rasulullah itu akhlaknya akhlak Al-Quran. Dan Al-Quran sendiri menyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkau wahai Muhammad sungguh memiliki akhlak yang amat tinggi, sangat agung. Nah, seorang yang hafal Quran itu harus memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu akhlak yang bagaimana? Ya tidak memiliki perangai yang sombong, harus mengedepankan. Kalau Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan, orang yang hafal Quran itu cenderung menghormati orang lain, silaturahim kepada orang solehin, mencintai kepada orang miskin, menyayangi kepada fakir miskin, dan senang dengan anak kecil. Itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan itu. Jadi tanggung jawabnya besar orang yang hafal Quran. Dalam artian tanggung jawab itu amanat yang Allah titipkan. Jangan disia-siakan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah seorang yang hafal Quran harus meninggalkan setiap sesuatu yang dilarang oleh Al-Quran. Dasarnya apa? Karena untuk memuliakan Al-Quran. Nih, Al-Quran oleh Allah sudah dimasukkan ke dalam dada, ya, atau jam'ul Quran. Karena Al-Quran itu begini, Mas. Mbak, Mas semuanya. Al-Quran itu oleh Allah seperti air yang dituangkan ke dalam gelas. Allah menuangkan air ke dalam gelas. Itu dalam Al-Quran itu mengatakan, itu dalam Al-Quran dijelaskan. La tuharrik lisanaka lita jalabi. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Itu kata jam'ahu oleh Allah itu dimasukkan ke dadanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran yang panjenengan hafal itu nanti, itu seperti air yang dituangkan ke dalam hatimu. Jam'ul Quran. Itu yang disebut dengan inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Itu adalah kewajibanku, kata Allah, untuk menuangkan
Al-Quran itu. Kemudian orang yang hafal Quran itu harus meninggalkan setiap sesuatu yang dilarang oleh Al-Quran karena memuliakan Al-Quran. Allah sudah menaruh ke dalam Al-Quran. Ini jangan engkau kotori. Hati ini jangan dikotori oleh hal-hal yang lain. Sehingga Al-Quran, saya masih ingat satu ketika guru saya, Syekh Nabil Muhammad namanya, di Mesir. Itu suatu ketika, karena kalau ngaji itu kan ngelewati Khan Khalili. Khan Khalili itu tempat pasar apa? Kalau di sini itu pasar yang banyak diminati oleh orang-orang luar negeri. Namanya Khan Khalili. Sebelahnya Masjid Al-Husain, sebelahnya lagi Masjid Al-Azhar. Itu ketika saya sampai, karena di terakhir saya ngaji jam 12-an, jam 12 malam. Beliau itu menekuk dada saya mengatakan begini. Karena ya tentu ya melewati tempat yang sangat rindang dan indah. Banyak turis-turis itu kita tidak bisa menghindar. Tapi beliau selalu mengingatkan, ketika hafalanmu itu dimasuki oleh sesuatu yang bermaksiat, maka Al-Quran itu akan keluar. Dalam artian bahasa kira-kira maknanya begitu. Itu akan keluar. Makanya itu tidak boleh. Kenapa? Karena menghormati Al-Quran. Al-Quran yang ada dalam ini jangan sampai dikotori. Karena ada cerita, nanti orang yang hafal Quran itu tidak akan kena api neraka. Tidak akan. Kenapa demikian? Karena syafaat Al-Quran itu berbeda dengan syafaat yang lain. Kalau syafaat Al-Quran itu terhindarnya seseorang masuk ke dalam neraka. Tapi kalau syafaat yang lain itu keluarnya seseorang dari api neraka. Itu perbedaannya ya. Itu sebagaimana ditulis oleh Abdul Fattah Al-Qadhi dalam karyanya Al-Wafi fi Syarh Syatibiyah. Beliau, wa inna kitaballahi awthaqu syafi'in wa aghna ghana'in wahiban mutafaddila wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Nah itu. Al-Quran itu adalah kitab Allah yang paling otentik syafaatnya. Kira-kira begitulah. Kenapa otentik? Karena kalau syafaat yang lain itu terjebur dulu baru diangkat. Tapi kalau Al-Quran, dia itu pastinya sudah masuk neraka. Tapi karena syafaat Al-Quran, dia tercegah masuk ke dalam neraka. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam hadis disebutkan bahwa orang yang hafal Quran itu memberikan wasyafa'ahu fi asyrati ahlihi. Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada 10 keluarganya. 10 keluarganya ini kulluhum wajabat 'alan nar. Ya. Mereka itu divonis semuanya masuk neraka. Tetapi apa? Tetapi karena syafaat Allah, mereka itu tidak sampai masuk, syafaat Al-Quran tidak masuk ke dalam neraka. Itulah yang disebut dengan syafaatul Quran. Makanya seseorang yang ada dalam jiwanya itu, dia tidak akan terkena oleh kobaran api neraka.
Selanjutnya adalah menjaga diri dari pekerjaan yang rendah. Pekerjaan yang rendah itu menjatuhkan diri pada lembah-lembah dosa. Ya, lembah dosa dan hina. Itu. Kemudian selanjutnya adalah seorang yang hafal Quran harus memiliki jiwa yang mulia di hadapan para penguasa dan orang-orang yang sombong. Ya. Kita tidak boleh rendah diri di hadapan seorang yang hafal Quran itu, tidak boleh rendah diri di hadapan penguasa, tidak boleh rendah diri di hadapan orang yang sombong. Nah, itu yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi memang. Itu adalah etika. Maka ketika seorang itu dia tahu tunduk kepada para orang-orang yang sombong, kemudian tunduk kepada penguasa yang zalim, saya dalam tanda kutip saya tidak akan menyampaikan hal-hal yang berbau politik, jangan dikait-kaitkan. Karena ini ada cerita. Imam Asy-Syatibi, beliau itu seorang imam dari Andalus. Syatibah itu kalau sekarang Satifah itu di Andalus, di Spanyol, Espanya. Beliau wafat pada tahun 591 Hijriah, pada abad ke-6. Suatu ketika, dia seorang waliullah yang memiliki ilmu kasyaf. Kasyaf itu memiliki sesuatu, ini pengetahuan yang oleh Allah berikan kepada seorang tersebut. Beliau suatu ketika terkenal sebagai seorang imam. Maka penguasa di Spanyol itu menginginkan dia menjadi seorang khatib, karena dari sisi bahasa Imam Asy-Syatibi itu sangat bagus sekali. Oratornya sangat bagus sekali. Khutbah-khutbahnya sangat menarik sekali. Ada kecenderungan oleh penguasa direkrut untuk menjadi menjadi ulama yang selalu mendukung penguasa pada saat itu. Maka karena beliau itu tahu kalau direkrut itu akan menyampaikan sesuatu yang baik penguasa di hadapan masyarakat. Maka beliau pergi dengan alasan, karena penguasa pada saat itu tidak mungkin bisa mencegah ketika meminta alasan ini, yaitu pergi haji ke Mekah. Kalau seandainya dia ingin pergi, ada undangan seminar di Mesir, pasti ditolak. Tapi Imam Asy-Syatibi lebih cerdas. Karena mengingat umur beliau itu sudah cukup untuk mampu melaksanakan haji, maka beliau izin untuk melaksanakan haji. Maka diizinkan. Nah, disitulah beliau terlepas dari itu semua. Kemudian cerita yang kedua, Imam Khalaf. Imam Khalaf ini ketemu dengan Imam Syu'bah. Dua-duanya sama imam qiraat, imam ahli Quran. Tapi karena Imam Syu'bah itu menyakiti perasaan Imam Khalaf. Imam Khalaf itu orang alim. Imam Syu'bah ya orang alim. Tapi karena menghina orang yang hafal Quran, itu beliau marah sekali. Mengatakan begini, antalam tukhlif ya, allazi ba'daka lam yukhlif ba'daka. Tidak akan ada orang yang akan menggantikanmu kelak. Kamu itu orang alim, pintar, tapi tidak akan ada yang menggantikanmu. Karena beliau itu namanya Khalaf, maka nanti kamu tidak akan ada yang menggantikan. Beliau itu marah, pergi langsung. Padahal dia mau belajar qiraat itu izin dulu kepada guru sebelumnya, belajar Al-Quran.
itu lebih izin dulu kepada Imam Hamzah. Kepada Imam Sulaim. Pada Imam Sulaim. Beliau izin dulu. Kemudian pergi kepada Imam Syu'bah. Imam Syu'bah mengatakan begitu itu adalah penghinaan. Beliau marah sekali. Makanya apa kata beliau? Dalam kitab At-Tibyan kata Imam Nawawi mengatakan orang yang hafal Quran, hamilul Quran, lahu karimun nafs. Orang yang hafal Quran itu harus memiliki jiwa yang mulia. Tidak boleh tunduk kepada siapapun. Dengan penguasa, tidak boleh tunduk kepada orang yang sombong, tidak boleh tunduk kepada para pecinta harta. Tidak boleh tunduk. Harus mandiri, harus merdeka dalam karena dia membawa Al-Qur'an. Selanjutnya orang yang hafal Quran sebagaimana saya katakan tadi itu harus memiliki jiwa yang tawadu, teduh, suka dengan orang miskin, mendekati orang soleh, dan menyayangi orang fakir, orang anak kecil, menyayangi orang miskin, dan memiliki keteduhan jiwa, kehusyuan, memiliki wibawa. Itu seharusnya orang yang hafal Quran. Dan yang paling penting juga adalah Al-Quran tidak boleh dijadikan sebagai sumber penghasilan. Ini saya ingat sekali dengan guru saya ketika menyampaikan. Guru saya ketika mengaji itu sering menyampaikan tentang ceritanya Imam Hamzah. Ada seorang imam namanya Imam Hamzah Az-Zayyat. Imam Hamzah Az-Zayyat ini seorang ahli yang hidup pada masanya Abi Hanifah. Pada abad kedua. Masuk abad ketiga. Beliau ini alim, alamah. Kemudian beliau itu seorang ulama ideal sebenarnya. Ideal sekali. Selain ahli dalam Al-Quran, beliau ahli dalam faraid, ahli dalam bahasa, kemudian beliau sebagai entrepreneur, seorang pedagang, seorang ahli dalam perdagangan. Beliau punya usaha namanya Az-Zait, minyak yang dikirim dari Kufah ke Aleppo, Syam. Itu. Aleppo sekarang di Damaskus lah kira-kira. Di Syam, di Syria. Nah, beliau ini sangat anti sekali dengan pemberian santrinya. Karena apa? Dia punya prinsip Al-Quran itu adalah amanat Allah yang harus disampaikan kepada orang lain, kepada umat, disebarkan. Dan harus tulus. Suatu ketika beliau datang ke pasar. Dalam situasi yang amat mencekam, panas sekali. Seperti sekarang ini misalkan. Jam 12 siang, pergi ke pasar. Wah, ini bercucuran ya. Di tengah-tengah itu ada santri yang melihat. Tentu santri ketika melihat kiainya dalam keadaan seperti itu tidak akan tinggal diam. Maka sang santri ini punya inisiatif membawa segelas air. Kemudian disampaikan kepada Imam Hamzah. Imam Hamzah bertanya, "Kamu membawa air kepada saya?" "Iya." Kemudian beliau bertanya, "Apakah Anda pernah belajar mengaji kepada saya?" Jawaban sang santri dengan bangga mengatakan, "Iya." Kemudian Imam Hamzah mengatakan, "Cukup.
tidak usah kau bawakan saya air. Baginya Imam Hamzah itu tidak mau. Itu adalah ketulusan yang maha tinggi. Maka Imam Asy-Syatibi mengatakan wa Hamzatu ma azkahu mim mutawarri'in imaman saburan lil Qur'ani murattila. Imam Hamzah itu adalah orang yang wara', imaman seorang panutan, saburan lil Qur'an, orang yang sabar terhadap Al-Qur'an. Kenapa dikatakan sabar terhadap Al-Qur'an? Saburan lil Qur'ani murattila, sabar membaca Al-Qur'an. Itu tetangganya Imam Hamzah, itu sering mendengar di tengah malam, di malam hari, itu seperti bunyinya bunyian tawon. Weng gitu. Ternyata itu adalah Imam Hamzah sedang mengaji. Bahkan dalam salah satu riwayat, Imam Hamzah itu sehari hatam. Kalau kita berapa hari hatam? Bisa-bisa 1 tahun kalaupun hatam. Kalau enggak ya di bulan Ramadan lah. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Tapi demikian ya. Walaupun orang yang hafal Quran, itu saya ingat sekali guru saya itu mengatakan, jangan kamu pernah meminta. Jangan pernah meminta. Karena Al-Quran itu adalah amanat. Itu pesan, saya masih ingat sekali itu. Dan itu beliau mengajarkan dengan prinsip hidupnya Imam Hamzah, seorang ulama yang ideal bagi saya. Itu jangan pernah meminta. Jangan pernah butuh kepada orang lain. Karena itu adalah penghinaan. Dalam artian butuh, dia menggunakan label Al-Qur'annya. Kalau butuh dalam artian yang lain tidak masalah. Karena orang punya kebutuhan masing-masing. Kalau sampean butuh air ya tentu boleh-boleh saja, karena misalkan dibuat untuk wudhu dan yang lainnya. Ini jangan sampai memahami pemahaman yang ekstrim. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan, saya kira itu kita akan memasuki pada langkah dan metode menghafal Al-Quran yang tepat. Dalam menghafal Al-Quran itu ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah pra menghafal, saat menghafal, dan pasca menghafal. Itu. Ada pra, ketika sebelum kita menghafal, itu harus punya suluk. Saat menghafal pun juga punya suluk. Dan yang terakhir pasca menghafal harus juga punya suluk. Pra menghafal, langkah pra menghafal, orang yang mau menghafal Al-Quran, itu yang pertama kali yang harus dilakukan adalah membersihkan diri dari hal-hal yang tidak baik, dan menjauhkan diri pula dari kesibukan yang bersifat duniawi. Ya, contohnya, di mana saat ini HP menjadi suatu yang tidak bisa ditinggalkan. HP ini sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan kita. Dan yang pertama, bagaimana memanajemen kita tidak bergantung dengan HP atau kehidupan duniawi, disibukkan oleh hal-hal yang tidak penting. Bukan berarti menelantarkan perkuliahan atau pendidikan, enggak.
Orang zaman dahulu itu orang alim-alim hafal Quran. Bahkan menghafal Al-Quran di tengah-tengah kesibukan belajar di bangku kuliah. Walaupun dulu tidak ada istilah kuliah, tapi mereka ya sama saja dengan kita. Nah itu yang pertama adalah bagaimana memanajemen itu. Kalau langkah ini tidak bisa, tentu sulit untuk menghafal. Yang kedua adalah menata niat untuk mendapatkan ridho dan mengikuti sunnah Nabi dan ulama salaf. Yang kedua adalah menata niat. Kalau anak kecil tidak butuh niat, tidak paham itu. Seperti saya dulu misalkan, ya tidak perlu niat. Tapi ketika kita sudah berumur seperti sekarang, itu wajib. Apa dan tujuan itu harus tahu. Harus tajdid dunia. Memperbaharui niat. Langkah menghafal Al-Quran itu tujuan apa? Kalau tujuannya adalah hanya untuk membanggakan, jangan diteruskan. Ya. Kalau hanya Al-Quran itu sebagai tameng untuk mendapatkan kemuliaan, jangan diteruskan. Karena itu bahaya sekali. Karena itu amanat Allah yang amat besar. Tidak bisa dipikul oleh orang sembarangan. Kemudian yang ketiga adalah berdoa kepada Allah secara maksimal, meminta doa kepada orang tua dan guru. Ini pentingnya. Selain kita harus memiliki memiliki hubungan secara vertikal kepada Allah, kita tetap berdoa memohon, tetapi restu kedua orang tua dan guru itu harus, bahkan wajib. Apa-apa akan dimudahkan oleh Allah ketika mendapatkan restu dan doa dari kedua orang tua. Kalau ditanyakan misalkan, Pak, saya ini menghafal Al-Quran tanpa sepengetahuan orang tua. Tapi saya hafal. Restu di sini itu dalam artian, ketika kamu hendak menghafal dan ingin dimudahkan oleh Allah, ya tentu dari lewat orang tua. Restu orang tua. Kita tidak tahu dari lidah siapa Allah memberikan mustajab doa itu. Bisa jadi dari lidah orang tua kita atau dari guru kita. Kemudian harus memiliki schedule yang jelas ya. Dalam menghafal Al-Quran itu, sebelum menghafal Al-Quran, schedule yang jelas. Misalkan kamu harus mengerti posisi sampean sebagai mahasiswa UNER. Kuliah dari jam sekian dan dari jam sekian ke sekian. Istirahat jam sekian ke sekian. Maka disitulah kamu harus membuat schedule. Saat saya menghafal Al-Quran. Karena menghafal Al-Quran itu harus punya prinsip seperti ini. Menghafal bisa di waktu luang, tetapi menjaga harus meluangkan waktu. Menghafal bisa dilakukan di waktu luang, tapi menjaga Al-Quran harus meluangkan waktu. Maka harus tahu posisinya dulu. Saya pernah dulu di satu pondok, ya di pondok di daerah Siwalan Kerto, di daerah sana. Itu saya mempraktekkan kenapa saya menulis langkah metode cara menghafal Al-Quran ini.
Saya pernah pengalaman karena saya sendiri sejak kecil nggak punya metode menghafal, enggak. Tapi saya punya pengalaman. Pengalaman itu kemudian yang membuat saya untuk menulis. Di saat saya ditanya, apakah anak yang memiliki kesibukan yang banyak itu bisa menghafal Al-Quran? Di situ saya pikir. Kemudian saya tulis, yang pertama kali yang harus dipahami adalah posisinya, statusnya. Kalau di mana dia harus mempersiapkan waktu luang dan dia tidak harus mengorbankan status dan posisinya. Pada saat itu kesibukan itu hanya ada mulai dari pagi jam 6 sampai jam 6 itu istirahat sampai jam 7, berarti ada 1 jam. 1 jam digunakan untuk menghafal misalkan. Kemudian di siang hari mulai dari jam 1 sampai jam 3 itu bisa untuk menghafal. Kemudian di sore hari itu malam hari ya dari jam 9 sampai jam 10 istirahat, jam 10 malam misalkan istirahat. Itu pada saat itu saya manajemen seperti itu, memberikan manajemen di salah satu pondok yang menghafal Al-Quran di daerah Siwalan Kekau dulu. Dan alhamdulillah berjalan walaupun dalam kategori tidak begitu maksimal, tapi paling tidak ada anak yang mampu menghafal sampai setengah Al-Quran. Nah, itu yang paling penting adalah mengetahui posisinya. Sehingga posisi itu dia mampu membuat schedule, manajemen waktu. Dan waktu itu harus continue, di mana dia menghafal, menghafal dan mengulang. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang mau menghafal Quran itu harus memiliki teman yang punya hafalan yang lebih banyak. Dan harus memiliki komunitas. Komunitas menghafal Al-Quran sebagai bagian dari motivasi. Kemudian yang berikutnya adalah karena orang itu memiliki naik turunnya motivasi dalam menghafal Al-Quran, kadang terasa jenuh dan seterusnya, itu harus banyak membaca sejarah-sejarah perjalanan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Misalkan ada orang yang hafal Quran, saya menceritakan salah satu cerita orang Indonesia saja, saya tidak perlu cerita yang orang-orang zaman dahulu. Orang Indonesia, itu ada kiai namanya Syekh Ahsin Sakho. Ahsin Sakho itu kiai dari Cirebon. Di malam hari, di tengah hari, di tengah hutan, pulang ke Cirebon. Cirebon kan masih kampung, ya? Masih kampung. Itu di tengah-tengah, mobilnya mati. Mobilnya mati. Tidak bisa jalan. Kemudian datanglah seorang. Wallahu a'lam, siapakah orang tersebut? Dia ini, padahal beliau itu takut. Padahal sendirian. Saya takut sekali. Orang tersebut itu membantu. Tidak tahu datangnya dari mana, arah mana, gelap sekali kata beliau. Ya sudah. Kemudian setelah hidup, mobil jalan, orang itu hilang. itu salah satu karomah ya, bisa dikatakan karomah. Kemudian yang kedua, ya, cerita yang kedua. Cerita yang kedua ini, misalkan ceritanya Mbah Munawir.
Mbah Munawir itu ketika jalan dari Jogja kemana gitu, itu naik sepur, dulu kan pakai sepur ya, kereta api, itu sampai Hatam. Kita kalau berpikir logika, tentu nggak nutup, nggak nyampe gitu. Tapi beliau selesai. Nah itu sebagai motivasi membaca zaman-zaman sebelum kita. Kemudian kita masuk pada saat menghafal Al-Quran. Bagaimana ketika seorang itu menghafal Al-Quran? Saat menghafal Al-Quran bagaimana? Yang pertama adalah dia menjaga wudhu. Yang pertama, menjaga wudhu agar bisa membaca Al-Quran di mushaf setiap saat dibutuhkan. Membaca itu ibadah, menghafal itu ibadah. Membaca itu ibadah, menghafal itu ibadah, melihat mushaf itu ibadah. Jadi ibadahnya 3 nanti. Maka kalau sekarang sudah ada HP misalkan, ya tentu kita tidak boleh lengah ya, mengandalkan HP. Ya sebaik-baiknya tetap menggunakan Al-Quran mushaf. Walaupun HP juga bisa digunakan. Karena apa ya? Karena ikraman lil Quran. Yang kedua, membiasakan bangun sebelum subuh. Karena waktu yang paling enak dan mudah untuk menghafal Al-Quran itu ya sebelum subuh. Di mana otak itu sedang fresh. Ini sebagaimana disampaikan oleh para ulama. Orang yang mau menghafal Al-Quran itu ada 2 waktunya yang paling pas. Sebelum matahari terbenam sampai ufuk merah muncul, mulai dari kira-kira jam 5 sampai Isya, itu pas untuk menghafal Al-Quran. Kemudian mulai dari jam 3 sampai jam 6 pagi. Itu waktu yang sangat baik untuk menghafal Al-Quran. Makanya harus membiasakan jam 3 itu harus bangun. Kemudian konsisten terhadap jadwal yang dibuat. Ya. Tadi saat kita sebelum menghafal kan sudah tahu posisi kita bagaimana, dan disitulah kita membuat jadwal, membuat schedule, membuat metode, membuat apa saja. Baru setelah itu ketika saat menghafal harus konsisten. Konsisten itu ada 2. Konsisten menghafal, konsisten mengulang. Kapan menghafal, kapan mengulang. Pagi menghafal misalkan, malam mengulang. Ya konsisten seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah bersabar atas segala ujian. Orang yang sedang menghafal Al-Quran itu akan banyak godaan. Termasuk salah satunya adalah, mohon maaf, mbak-mbak, mas-mas, paling banyak godaan itu adalah anak ganteng atau cewek cantik. Nah, itu perlu perhatian. Masih ingat guru saya dulu pernah mengatakan begini, ketika kamu sedang menghafal Al-Quran dan
di depan wajahmu terbayang wanita yang cantik dan kamu kalah. Tapi kalau kamu menang, maka hafalanmu akan lancar. Begitu pula sebaliknya. Bagi yang cewek-cewek, di depan kamu melihat seorang laki-laki yang ganteng, dengan iming-iming diajak menikah, dilamar, dan seterusnya. Tentu itu akan kamu kalah, ya tentu hafalannya akan hilang. Tapi kalau kamu menang, ya kalau menikah beneran nggak masalah dan itu baik. Kalau diiming saja, nah itu yang nggak baik. Kemudian ketika hafal Al-Quran, ketika sedang menghafal itu harus memperhatikan ayat-ayat yang mirip. Ayat-ayat berapa kali dalam surat ini, itu harus paham. Karena dalam Al-Quran itu ada yang sama, tapi ada penambahan satu kalimat. Contohnya misalkan sama ini. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Kalau yang satunya wa ma uhilla li ghairillahi bih. Nah, itu dibalik. Itu ayat-ayat yang mirip, harus memperhatikan ayat-ayat yang mirip. Selanjutnya adalah ketika punya hafalan, maka harus membiasakan membaca Al-Qur'an dengan dibaca dalam sholat. Karena membaca dalam sholat itu lebih menusuk hafalannya, lebih arsah fil hifzi. Ya. Lebih merasuk ke dalam jiwa. Orang hafal Quran kalau belum bisa menjadi imam membaca hafalannya, itu perlu diragukan. Ya, membiasakan baca Al-Quran dalam sholat. Kemudian juga apa yang dihafal itu juga harus dibiasakan untuk menulis. Hurrimat innama harrama dan seterusnya itu ditulis. Sehingga tidak hanya hafal Quran tapi juga hafal dalam bentuk tulisan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah menggunakan satu mushaf yang biasa dipakai. Ya. Kemudian menggunakan satu mushaf agar tidak bingung. Ini bukan berarti doktrinnya. Karena satu Quran itu, otak kita itu biasanya tertuju pada Al-Quran yang dipakai. Di mana letak awal, letak akhir yang dihafal itu. Kemudian menyetorkan hafalan kepada guru. Tidak boleh menghafal Al-Quran itu dengan otodidak. Karena ketika orang menghafal Al-Quran dengan otodidak, pasti salah. Pasti akan dijumpai kesalahan-kesalahan yang sudah menjadi kebiasaan. Saya punya cerita dari guru saya. Itu ada seorang tahun.
menghafal dengan otodidak. Dia bayangkan hanya kekurangan kalimat bihi saja. Ketika dibetulkan bahkan kata bihi, itu sulitnya masa. Padahal yang kurang hanya kata bihi. Itu cerita. Bayangkan dalam 10 tahun dia dan perasaan untuk mengulang atau menambahkan kata bihi. Menghafalkan atau tidak karena kemudian ada cara menghafal Al-Quran. Nah, ini metode yang paling pentingnya. Metode yang pertama adalah cara menghafal, misalkan dalam satu mushaf itu ada satu kaca, itu 17 ayat, 17 baris. 17 baris. Ada 17 baris, maka di situ seorang cara menghafalnya, misalkan ayat pertama dibaca sampai hafal. Ini metode pertama, namanya metode tasalsuli. Pertama dihafal. Contohnya, idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika idza jaa nasrullah ayat pertama sudah hafal, maka pindah pada ayat berikutnya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika yang kedua hafal, maka diulang dari yang pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian barukan ke berikutnya. Ini metode yang pertama. Metode yang kedua, misalkan dalam satu kaca, satu halaman itu terdapat 17 ayat, 17 baris. Itu 17 baris itu dibaca diulang-ulang. Sampai baru kemudian persatu dihafalkan seperti tadi. Tariqatul jam'i, metode pengumpulan. Itu adalah ada makna tertentu. Misalkan surat Al-Baqarah ayat pertama tentang iman, orang-orang yang bertakwa. Ayat kelima itu tentang orang-orang kafir. Ayat ke-10 itu tentang orang-orang munafik. Kemudian dari hafalan itu ditulis. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, karena waktu sudah menunjukkan 8:30, saya kira terlalu banyak nanti terlalu banyak materi. Saya harap lebih banyak interaksi, ya, lebih banyak bertanya. Barangkali dari dari yang belum disampaikan itu bisa ditanyakan. Itu lebih baik. Yang terakhir adalah pasca menghafal Al-Quran atau ada ungkapan yang bagus. Dan ini menjadi satu di antara ungkapan yang sangat sering saya sampaikan. Menghafal Al-Quran bisa dilakukan di waktu luang, tapi mengulang hafalan harus meluangkan waktu. Orang yang punya hafalan itu harus punya prinsip, yaitu mampu meluangkan waktu mengulang hafalan. Dengan cara apa? Ya dengan cara murojaah. Murojaah itu harus di manajemen. Kalau nggak di manajemen ya nggak bisa. Misalkan murojaah pagi setengah juz, siang setengah juz, sore setengah juz, malam setengah juz, berarti 2 juz sehari. Kalau 2 juz sehari, berarti dalam 15 dia hatam. Dalam 15 hari dia hatam, berarti dia
bisa menghatamkan banyak dalam setahunnya. Pun demikian, kalau dia sehari pagi setengah juz, malam setengah juz, berarti satu hari satu juz. Dalam sebulan dia menghatamkan. Kemudian yang berikutnya adalah konsisten mengulang hafalan. Ya, konsisten mengulang hafalan. Kalau dia sudah memiliki manajemen murojaah, maka yang kedua adalah konsisten murojaah. Dan yang ketiga adalah karena hafal Al-Quran itu adalah amanat, perlu tirakat, istilah orang sekarang itu. Maka yang ketiga, yang terakhir adalah perbanyak doa dan riyadhah, memohon kepada Allah untuk dijaga hafalannya dan disertai dengan riyadhah, misalkan berpuasa agar hafalan yang diamanatkan oleh Allah itu, dan kemudian hafalan itu bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita buka pertanyaan. Silahkan jika bisa ditulis di di halaman chat, ya, bisa ditulis di halaman chat pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Sampaikan terima kasih kepada Ustaz Fadli atas motivasi metode menghafalkan Al-Quran. Semoga kita semua dapat mengambil ibrah dari apa yang disampaikan beliau. Kepada teman-teman, kalau mau ada yang ditanyakan, silahkan. Ini saat ada yang bertanya. Ya. Afwan Ustadz izin bertanya, belum lama ini para penghafal Al-Quran dituduh sebagai kaum kafirnya. Mereka dianggap good looking, dan dengan good looking itu dijadikan sarana untuk menyusupkan ide radikalisme. Maka bagaimana sikap kita yang paling tepat untuk menghadapi opini yang semacam ini? Ya, radikalisme, radikal itu pemikiran. Kalau kita melihat pada sejarah masa lalu, ada orang yang hafal Quran, tetapi sebagai pembunuh, itu ada memang. Tetapi orang yang hafal Quran, yang betul-betul mengamalkan Al-Quran, itu meneduhkan, juga mencerahkan. Karena orang yang hafal Quran, tapi hanya sampai pada kerongkongan saja, itu biasanya orang yang hanya memanfaatkan hafalannya saja dan tidak paham dengan isi kandungan Al-Quran. Jadi opini yang sekarang berkembang, orang penghafal Al-Quran, barangkali itu perlu diluruskan. Karena yang dimaksud, saya beberapa kali membaca artikel itu ya, beliau itu bukan bermaksud untuk menyerang orang yang hafal Quran sebenarnya. Beliau tidak menyerang orang yang hafal Quran. Ini yang dikatakan oleh Menteri Agama, ya, saya jujur saja. Itu bukan menyerang, bukan dalam artian orang yang hafal Quran itu radikal, bukan. Kalau orang yang hafal Quran radikal, maka tentu sangat banyak sekali radikalisme di Indonesia ini. Orang pengikut radikal itu banyak, karena banyak sekali yang hafal Quran. Tetapi yang dimaksud itu adalah orang yang memanfaatkan
Ya. Orang yang memanfaatkan Al-Quran. Dan itu sudah dijelaskan beberapa kali itu. Banyak sekali. Opini yang berkembang sekarang, bagaimana cara menjawab opini itu? Kita tidak perlu menjawab. Kita perlu bukti bahwa orang yang hafal Quran itu meneduhkan. Karena opini itu ketika dibalas oleh kita, justru kita membalas sesuatu yang tidak penting. Ya kita yang paling penting adalah menunjukkan bahwa orang yang hafal Quran itu meneduhkan. Karena orang yang hafal Quran itu pasti memiliki ya orang yang hafal Quran yang betul-betul hafal Quran itu akan mengikuti ajaran Rasulullah. Mencerminkan nilai-nilai akhlak Qur'ani. Kemudian ini sangat satu. Bagaimana cara menghafal Al-Quran bagi wanita yang berhalangan? Pakai headset, mendengarkan. Melafalkan itu yang nggak boleh dan menurut mazhab Syafi'i. Tetapi mengucapkan dalam hati itu boleh. Tidak mengucapkan dengan lisan. Ya. Paling enak ya pakai headset ini. Mendengarkan hafalan satu halaman diulang-ulang sehingga dia menghafal. Ya, pertanyaan dari Alfa itu ya saya ulangi lagi. Memang banyak sekali kita jumpai termasuk di Timur Tengah. Itu orang yang hafal Quran jadi pengebom dan jadi itu ada memang. Kita tidak memungkiri itu. Tetapi orang yang hafal Quran, betul hafal Quran, itu tidak mungkin melakukan itu. Orang yang hafal Quran itu meneduhkan. Ya. Kemudian bagaimana cara murojaah yang tepat dan agar tidak mudah lupa. Murojaah, kata murojaah itu adalah mengulang. Ya. Kita harus punya kesadaran bahwa lancar itu bonus, tapi menjaga itu wajib. Lancar itu bonus, menjaga itu wajib. Bagaimana cara menjaga yang baik? Yaitu murojaah, mengulang. Mengulang itu tepat dan benar di saat sebagaimana namanya matahari sampai ufuk tanda merah masuk waktu isya itu untuk menghafal ataupun murojaah. Kemudian dari jam 3 sepertiga malam, dari jam 3 kalau di sini ya kira-kira jam 3 setengah 4 sampai jam 6 pagi. Itu waktu yang tepat. Ya. Mengulang itu doa kepada Allah dengan memohon agar senantiasa Allah menjaga hafalannya dan Allah memberikan anugerah bahwa Allah memberikan anugerah untuk melancarkan dan menggampangkan hafalannya. Berikutnya dari Setiaji. Mengenai ayat dalam surat Al-Qiyamah tadi, bahwa Allah yang akan menghimpun Al-Quran. Bagaimana cara Ustadz penjelasannya? Jadi, Rasulullah ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah,
menyampaikan wahyu, malaikat Jibril membaca, lidahnya Rasulullah itu mengikuti apa yang dibaca oleh Jibril. Maka diteroleh la tuharrik lisanaka lita'jala bi. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Karena saya itu yang akan menaruh hafalan itu di hatimu. Kamu dengarkan saja dulu. Maka metode yang baik menghafal Al-Quran itu, dengarkan dari bacaan seorang guru, baru setelah guru selesai membaca, diikuti. Diulang ya, diulang. Nah, Al-Quran itu seperti air ya. Hati kita itu seperti gelas. Kalau Allah sudah menaruh hafalan ke hati kita, jangan dikotori air ini. Nah, itu perumpamaannya begitu. Itu ceritanya Rasulullah dengan malaikat Jibril. Tapi jam'ahu, surat Al-Qiyamah itu seperti air yang dituangkan ke dalam gelas. Nah, air yang di dalam gelas ini jangan sampai dikotori. Nah, gitu loh. Saya sudah lupa dari Rahman Nala. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, saya mudah lupa. Apakah berdosa saya hari ini, hafal besok lupa? Ada memang faktor X. Ya karena dosa itu kotor. Orang lupa. Makanya orang ketika menghafal itu berbanyak membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang paling baik itu adalah doa istighfar. Astaghfirullahalazim. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya, itu. Wa abu laka bidzambi. Itu sayyidul istighfar. Apakah ada kaitan antara dosa dengan hafalan itu? Fokus kita itu tidak bisa karena belum menyatu. Karena hati kita itu kadang belum urusan dan segala macamnya, sehingga sulit untuk menghafal. Termasuk diantara salah satunya adalah karena faktor dosa itu tadi. Kemaksiatan yang tidak pernah dilepas dari kita. Ngapunten Ustaz. Iya. Untuk pertanyaannya insya Allah kurang satu pertanyaan lagi sakit dipilih Ustaz. Oh gitu. Nggih. Soalnya waktunya pun malam. Ini ya, saya jawab langsung ya. Bertanya untuk lebih baiknya hafalan dari juz awal